Perkenalkan, nama saya Delon Temo dengan NIM 22024095 dari kelas 5 TI 5. Sekarang dalam mata kuliah kecerdasan buatan kita lanjut pada materi 10, yaitu algoritma C45. Sekarang kita akan mengimplementasikan materi yang sudah kita bahas. Dalam contoh kasus ini saya mengambil judul diagnosis diabetes menggunakan dataset kesehatan. Jadi sebelum kita masuk pada pembahasan program, saya akan membahas sedikit mengenai implementasi ini dengan konsep dasar yang sudah kita pelajari. Jadi sebagai pendahuluan dulu untuk contoh kasus ini, kita mengambil permasalahan yaitu diagnosis diabetes. Jadi diabetes merupakan salah satu penyakit kronis yang memiliki dampak kesehatan serius dan membutuhkan diagnosis serta penanganan dini. Dengan kemajuan teknologi seperti sekarang dan juga AI, data medis pasien dapat digunakan untuk membuat sistem prediksi berbasis data untuk mendeteksi penyakit secara otomatis. Jadi algoritma C45 adalah salah satu algoritma decision tree yang menjadi pilihan populer dalam membangun model klasifikasi karena kemampuannya dalam menangani data yang kompleks. Jadi tujuan dari program ini adalah untuk mengimplementasikan algoritma C45 dalam melakukan diagnosis diabetes menggunakan dataset medis. Jadi seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, untuk teori dan juga konsep C45, ada beberapa konsep dasar seperti entropi, gain ratio, dan juga pruning. Sudah kita bahas. Sekarang kita masuk pada implementasinya. Untuk contoh diagnosis diabetes ini, data pasien akan dibagi berdasarkan atribut-atribut medis. Dan setiap pembagian dibuat untuk meminimalkan ketidakpastian dan meningkatkan homogenitas dalam setiap kelompok. Jadi berikut adalah tahapannya. Pertama-tama untuk kita terapkan yaitu pemilihan atribut root atau akar pohon. Jadi algoritma pertama-tama akan menghitung entropi untuk semua atribut seperti kadar glukosa, tekanan darah, dan juga BMI atau indeks massa tubuh dalam dataset. Kemudian algoritma menghitung gain ratio untuk masing-masing atribut tersebut. Di atribut dengan gain ratio tertinggi akan dipilih sebagai atribut root atau akar pohon. Misalnya jika kadar glukosa memiliki gain ratio tertinggi, pohon akan memulai dengan pertanyaan tentang kadar glukosa itu sendiri. Kemudian tahap kedua yaitu membagi data berdasarkan atribut root. Jadi setelah atribut root dipilih, data dibagi ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan nilai atribut tersebut. Dalam contoh diabetes, misalnya pohon akan bertanya apakah kadar glukosa lebih dari 120 mg per dl dan membagi data berdasarkan jawaban ya atau tidak. Jadi setiap kelompok kemudian akan dipecah lebih lanjut dengan atribut lain yang memiliki gain rasio tertinggi pada subset tersebut, seperti BMI atau tekanan darah. Langkah ketiga yaitu mengulang pembagian hingga homogen. Jadi algoritma terus melakukan pembagian ini, menambahkan cabang pada pohon keputusan sampai semua data dalam subset tertentu memiliki kelas yang sama, yaitu homogen. Misalnya semua pasien dalam subset memiliki diabetes atau tidak. Selanjutnya algoritma berhenti ketika sudah mencapai kedalaman tertentu. Di sini kita terapkan max depth-nya yaitu sama dengan 5, tapi bisa ditambahkan juga sebentar. Jadi atau ketika pembagian tidak menghasilkan gain ratio yang signifikan. Selanjutnya yaitu pemangkasan atau pruning. Jadi algoritma C45 melakukan pruning pada decision tree untuk mengurangi kompleksitas dan mencegah overfitting. Di proses ini dilakukan dengan menghapus cabang yang terlalu spesifik atau yang memiliki sedikit data, sehingga model lebih general dan lebih cocok untuk data yang belum pernah dilihat. Kemudian pruning memastikan bahwa pohon tidak terlalu memprioritaskan pola-pola unik yang hanya berlaku pada data training, sehingga lebih bisa diandalkan untuk diagnosis diabetes pada data baru. Di berikut adalah dataset yang akan kita gunakan, yang kita ambil dari sumber PIMA Indians Diabetes Dataset. Mengandung informasi medis dari pasien seperti berikut. Pertama, yaitu kehamilan atau pregnancy. Kemudian glukosa, kadar gula darah, tekanan darah, ketebalan kulit, tingkat insulin, indeks massa tubuh, dan riwayat diabetes keluarga, usia, serta outcome-nya, yaitu kelas target.
1 untuk pasien dengan diabetes, dan 0 mewakili non-diabetes. Jadi dataset ini dibagi menjadi data pelatihan dengan kisaran 70% dan data pengujian 30% untuk membangun data dan menguji model. Baik, kita sekarang masuk pada penjelasan programnya. Jadi pertama-tama kita persiapkan dulu semua library yang kita butuhkan seperti Pandas yang digunakan untuk mengelola data dalam bentuk tabel. Kemudian ada train test split. Ini berguna untuk membagi data menjadi dua bagian, yaitu training untuk melatih model dan testing untuk evaluasi model. Kemudian untuk decision tree classifier, ini merupakan kelas pada scikit-learn yang digunakan untuk membangun pohon keputusan. Kemudian pada parameternya, criterion sama dengan entropi, ini menandakan bahwa kita menggunakan entropi sebagai ukuran pemilihan atribut mirip dengan algoritma C45. Dan terakhir untuk matrix, digunakan untuk mengevaluasi model, misalnya menghitung akurasi. Kemudian kita muat dataset yang akan kita gunakan. Jadi sumbernya seperti pada data URL ini, mengambil dataset dari PIMA Indians Diabetes yang berisi informasi medis terkait diabetes sendiri. Kemudian pada column names, ini memberikan nama kolom, jadi kita berikan kolom sesuai dengan data medis. Di kolom outcome berisi nilai target dengan 1 menunjukkan pasien dengan diabetes dan 0 tanpa diabetes. Kemudian pada pandas data frame, ini membaca data dari URL dan memuatnya ke dalam data frame yang kemudian ditampilkan dengan fungsi head untuk melihat 5 data pertama. Jadi seperti yang terlihat pada tabel berikut menunjukkan data yang sudah kita peroleh dari dataset seperti data kehamilan, kadar glukosa, ketebalan kulit, blood pressure, tingkat insulin, dan seterusnya, beserta usia dan juga outcome-nya. Kemudian untuk pembagian data dan juga training, serta testing. Jadi kita akan membagi data menjadi training set dan juga test set, agar kita dapat mengevaluasi akurasi model. Jadi untuk variable X, ini merupakan variable input atau fitur yang digunakan untuk melatih model, yaitu semua kolom kecuali kolom outcome. Kemudian variable Y merupakan variable target yang berisi label diagnosis diabetes 0 atau 1. Kemudian untuk train test split, ini membagi data menjadi dua bagian dengan perbandingan 70 banding 30, di mana 70% data digunakan untuk melatih model dan 30% untuk pengujian. Untuk nilai random state sama dengan 42, ini memastikan pembagian data selalu sama setiap kali dijalankan. Kemudian untuk membangun model decision tree dengan C45, jadi library scikit-learn menyediakan implementasi dari decision tree yang mirip dengan algoritma C45. Jadi untuk decision tree classifier, ini menggunakan entropi sebagai fungsi pemilihan atribut untuk pembangunan pohon keputusan. Jadi max depth-nya sama dengan 5, membatasi kedalaman pohon keputusan yang dapat mencegah model untuk terlalu rumit atau overfitting pada data. Kemudian atribut fit, ini melatih model menggunakan data training X train dan juga Y train yang menghasilkan pohon keputusan sesuai dengan pola dalam data. Di berikut adalah indikator yang menunjukkan hasil dari penerapan ini. Setelah model dilatih, kita bisa mengevaluasinya dengan menggunakan data tes dan menghitung akurasi. Jadi pada tab ini, kita akan menghitung akurasinya serta mengevaluasi. Untuk predik, kita menggunakan data testing X-test untuk memprediksi apakah pasien memiliki diabetes atau tidak. Kemudian akurasi score, menghitung akurasi prediksi model dengan membandingkan hasil prediksi Y-predict dengan label sebenarnya yaitu Y-test. Kemudian kita print akurasi, menampilkan akurasi model yang menunjukkan presentasi prediksi yang benar pada data testing.
Sekarang kita akan membuat visualisasi sederhana dari decision tree. Jadi pertama-tama kita ekspor teks menghasilkan eh, representasi pohon keputusan dalam bentuk aturan tekstual. Jadi setiap percabangan dalam pohon menunjukkan kondisi yang perlu dipenuhi untuk mencapai suatu hasil. Name tree rules ini berisi aturan-aturan dalam decision tree sendiri yang membantu kita memahami bagaimana model membuat keputusan berdasarkan atribut medis. Misalnya jika kadar glukosa melebihi ambang batas, pasien lebih cenderung memiliki diabetes. Berikut adalah tampilan sederhana dari decision tree. Seperti yang terlihat jika glukosa kurang dari sama dengan 194,50, BMI kurang dari sama dengan 26,35, serta berikut ini memperkirakan tidak diabetes. Dan jika diabetes pedigree function lebih dari 0,68 dan function 0,1, ini menandakan diabetes. Kita lanjut pada visualisasi, kita akan membuat diagram supaya lebih gampang dalam visualisasinya sendiri. Jadi kita impor dulu library seperti plottree dan juga scalar.tree yang berfungsi untuk membuat diagram. Jadi pada program berikut, pertama kita atur ukuran gambar dengan plt.figure, figure size 20 banding. Kalau di sini kita isi 50 banding 25. Kemudian untuk plot pohon keputusan, ada plot tree model feature underscore name sama dengan x.columns, class name sama dengan no diabetes, diabetes. Ini menentukan label untuk setiap kelas. Untuk field true-nya ini mewarnai kotak berdasarkan kelas prediksi untuk memudahkan interpretasi, dan rounded true ini membuat tepi kotak membulat agar lebih mudah dibaca. Kemudian kita tampilkan pada PLT show. Berikut adalah tampilan diagram keseluruhannya. Ya, pada note pertama sebagai root, berikut adalah tampilan. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai diagram ini untuk node-nya. Jadi setiap node mewakili atribut atau fitur yang dipilih oleh algoritma untuk memecah data menjadi subset yang lebih kecil. Jadi pemilihan atribut pada setiap simpul didasarkan pada nilai entropi yang rendah atau information gain yang tinggi. Kemudian cabang ini menghubungkan simpul-simpul atau node yang menunjukkan alur pengambilan keputusan. Jadi setiap cabang memiliki kondisi spesifik berdasarkan nilai atribut. Misalnya cabang mungkin menunjukkan apakah glukosa kurang dari sama dengan 154,5 atau entropinya 0,934 dan seterusnya. Kemudian untuk simpul daunnya atau leaf node, jadi simpul akhir dari pohon yang terakhir sebentar di bawah menunjukkan prediksi model kelas untuk data yang memenuhi semua kondisi sebelumnya. Jadi pada kasus ini simpul daun akan memprediksi apakah hasil akhir adalah no diabetes, tidak memiliki diabetes, atau diabetes. Kemudian untuk warna node, pada simpul ini menunjukkan kelas mayoritas pada simpul tersebut yang berwarna orange. Misalnya jika mayoritas data di simpul tertentu adalah pasien yang tidak menderita diabetes, dan simpul tersebut akan memiliki warna yang menunjukkan no diabetes. Dan jika biru warna semakin gelap, ini menunjukkan diabetes. Misalnya nilainya false, dengan kemudian pada node selanjutnya yaitu BMI kurang dari sama dengan 28,7. Entropi berikut sampel terdapat 2 cabang. Untuk cabang ini menunjukkan diabetes ya. Dan pada node berikut dengan nilai seperti ini menunjukkan hasil diabetes dan juga no diabetes. Untuk lebih lanjutnya bisa dilihat dari diagram berikut.
Baik, sekian dari saya. Kiranya materi yang telah kita bahas ini dapat memberikan manfaat dan juga pembelajaran yang lebih lanjut mengenai algoritma C45. Pada akhirnya keputusan yang dihasilkan oleh algoritma C45 bisa digunakan untuk mendiagnosis apakah seorang pasien memiliki risiko diabetes berdasarkan input gejala atau nilai medisnya. Jadi ini menjadi dasar dalam membuat rule-based system untuk sistem pendukung keputusan dalam bidang kesehatan, khususnya untuk penyakit kronis seperti diabetes. Jadi dengan menggunakan atribut yang diidentifikasi oleh algoritma sebagai yang paling penting atau signifikan, decision tree membantu mengarahkan perhatian dokter atau eh, profesional lainnya, profesional kesehatan pada faktor risiko utama yang teridentifikasi dalam dataset yang memberikan diagnosa yang lebih terarah dan berbasis data. Namun untuk meningkatkan performa model, pengaturan parameter seperti kedalaman pohon dan prani perlu dilakukan agar hasil klasifikasi lebih general pada data baru. Selain itu, evaluasi lebih lanjut menggunakan metrik lain seperti precision dan recall dapat membantu menilai efektivitas model dalam berbagai kasus diagnosis. Baik, sekian, terima kasih.